ada yang mengetuk pintu rumah kalian di malam hari? Akan tetapi ketika kalian buka, ternyata gak ada siapa-siapa? Hati-hati, mungkin saja itu bukan kerjaan orang iseng. Tapi siapa tahu itu adalah lampor. Belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh video hantu lampor di Malang yang viral di TikTok. Dalam video tersebut diperlihatkan jika ada suara yang mengetuk-ngetuk pintu depan rumah si perekam. Akan tetapi setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Lalu setelah itu, beredarlah banyak sekali video-video serupa di jagat maya. Baik di TikTok, YouTube, Facebook, maupun Instagram yang memperlihatkan ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah di malam hari. Akan tetapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Ditambah lagi ada yang membagikan video keranda terbang yang entah itu video asli atau editan. Akan tetapi, video-video tersebut terbukti mampu membuat banyak netizen heboh dan ketakutan. Ya wajar aja kalau ada yang takut, karena coba bayangin aja kalau tengah-tengah malam tiba-tiba pintu rumah kalian itu diketuk-ketuk, tapi pas dicek ternyata gak ada orang. Atau bahkan kalian malah melihat ada keranda yang terbang. Gimana coba? Apa gak pengen pipis di celana? Dan video-video viral tersebut mengarah pada satu isu besar, yaitu isu tentang munculnya hantu lampor. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga sempat viral video serupa yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, di mana ada yang menggedor-gedor pintu warga tengah malam, tapi saat dicek ternyata gak ada siapa-siapa di depan pintu. Dan video tersebut pun cukup menyedot perhatian netizen di negeri jiran. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa itu lampor? Dalam mitos Jawa sendiri, penjelasan tentang lampor itu berbeda-beda. Ada yang menjelaskan bahwa konon, lampor adalah hantu keranda terbang yang datang pada malam hari. Maka dari itu, pada masa-masa munculnya lampor, ada larangan keras untuk keluar rumah menjelang maghrib. Karena ada potensi orang yang keluar malam hari itu bisa hilang dibawa lampor dan gak bisa kembali. Dan seandainya dia dapat kembali, biasanya itu dalam keadaan linglung atau keadaan gila. Namun ada juga mitos lain yang percaya bahwa konon lampor merupakan anggota pasukan gaib dari Nyi Blorong. Kehadiran lampor ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Dan ketika angin datang, maka masyarakat zaman dulu akan membuat suara gaduh dengan memukul kentongan agar lampor tidak hadir ke kawasan itu dan menyebabkan pagebluk hingga kematian. Karena bagi mereka, lampor itu dipercaya menjadi salah satu makhluk gaib yang konon bisa mengambil nyawa manusia. Lampor ini dipercaya datang ke sebuah desa karena ada urusan yang belum selesai atau karena ada kesalahan yang mesti ditebus. Ada juga mitos yang menjelaskan bahwa lampor datang dan mengetuk-ketuk pintu rumah kalian di malam hari, dan ketika kalian buka pintu, kalian tidak akan pernah menemukan satu sosok pun di depan pintu rumah kalian. Tidak berbeda jauh dengan mitos masyarakat Jawa Timur, di mana menurut mitosnya, konon lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali datang di bulan Sapar. Lampor dipercaya dapat membunuh orang dalam tidurnya. Konon mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika itu terjadi, maka mereka akan mati seketika. Akan tetapi lampor juga memiliki kelemahan, yaitu konon lampor tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Makanya masyarakat zaman dulu sering menghindar dari lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik dan membunuh mereka. Nama lampor sendiri sering diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini dikaitkan dengan mitosnya, di mana ketika lampor muncul, maka konon akan menyebabkan suara-suara gaduh atau berisik.
Suara gaduh tersebut konon adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan Nyi Blorong dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Jogja. Anywhere you go, give it all. Pada tahun 1960-an, isu tentang adanya lampor ini sering sekali muncul di masyarakat. Walaupun pada saat itu belum ada sosmed, akan tetapi setiap ada isu kemunculan lampor akan selalu mampu membuat banyak orang ketakutan dan melakukan berbagai upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya lampor. Mulai dari berdoa bersama agar terhindar dari bahaya pagebluk yang dibawa lampor, sampai ada yang tidur di lantai dan juga membuat bunyi-bunyian di malam hari agar lampor tidak datang menghampiri desa mereka. Dan yang pasti isu seperti itu pasti bakal sukses membuat bocil-bocil jadul dan juga nakal gak berani keluar rumah pada malam hari karena mereka takut diculik lampor. Yang mana kalau lampor menculik anak kecil akan mengeluarkan suara welwo welwo yang kepanjangannya itu dijawel dan digowo, atau bahasa Indonesianya itu dicolek dan dibawa. Nah, di zaman modern ini di mana kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh sosmed, tiba-tiba viral video-video tentang fenomena kemunculan hantu lampor di berbagai daerah. Kebanyakan dari video-video tersebut mampu viral, bahkan sebagian telah ditonton sampai puluhan juta kali. Akan tetapi setelah viral, sebagian dari video tersebut telah terbukti hanya sebatas video hoax atau hanya sebatas berita bohong untuk kebutuhan konten semata. Anywhere you go, give it all. Melihat viralnya video-video tentang lampor ini, yang mana faktanya sebagian dari video-video tersebut hanya hoax alias video bohongan untuk kebutuhan konten semata, maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan terlalu gampang percaya dengan apa yang kalian lihat di sosmed sebelum menelaah lebih lanjut. Karena zaman sekarang sangat mudah untuk mengedit sebuah video dengan menambahkan efek-efek tertentu, terus disebarkan ke sosmed dan mengaku-ngaku bahwa itu rekaman nyata, bukan rekayasa. Tapi pada akhirnya terbukti bahwa sebagian dari video lampor yang viral sudah dikonfirmasi sebagai video editan alias hoax belaka. Yang kedua, gara-gara isu kemunculan lampor yang viral, banyak orang-orang yang lantas menghubung-hubungkan pandemi COVID-19 dengan kemunculan lampor tersebut. Kalau zaman dulu kan konon setiap kemunculan lampor maka akan dibarengi dengan wabah penyakit pagebluk. Nah, ada oknum yang menghubung-hubungkan bahwa pagebluk yang dibawa oleh lampor saat ini adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini konon adalah ulah Nyi Blorong yang mencari pengikut baru. Ya, saya harap sih kita itu lebih bijak untuk menyikapi isu-isu seperti ini. Lepas dari kalian percaya atau enggak kalau lampor itu memang ada atau hanya sebatas mitos belaka. Akan tetapi kalau kita mau sedikit lebih bijak dalam berpikir, pandemi COVID-19 ini kan menyerangnya nggak cuma di Jawa saja, akan tetapi itu hampir di seluruh dunia. Masa iya sih Nyi Blorong itu nyari pengikutnya sampai ke banyak negara seperti itu? Hampir seluruh negara loh, yang sekarang itu sedang gencar-gencarnya berperang melawan pandemi COVID-19. Jadi gak usah aneh-aneh lah ya, kita jalankan saja protokol kesehatan agar kita itu bisa sama-sama mengusir pandemi ini dari negara kita, bahkan dari seluruh dunia. Yang ketiga, kalian itu gak perlu terlalu takut dengan fenomena viralnya video-video lampor di berbagai kota di Indonesia. Perkuat saja iman kalian, karena kalau iman kalian kuat, hantu jenis apapun bakalan kalah dengan iman kalian. Karena orang yang beriman akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.